Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elin Bun Fantasya dari Sekolah SMK Negeri 2 Sukoharjo. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan tentang sistem pengisian yang ada di depan sini. Sebelumnya, ada yang tahu belum sih sistem pengisian itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem pengisian. Sistem pengisian adalah sistem kendaraan yang berfungsi untuk menghasilkan dan mengisi kembali energi listrik ke baterai aki, serta menyuplai kebutuhan listrik seluruh komponen kelistrikan saat mesin hidup. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama seperti alternator, regulator, dan baterai yang bekerja sama untuk menjaga ketersediaan energi listrik pada kendaraan. Oke, kita akan melanjutkan fungsi dan komponen sistem pengisian. Agak naik sedikit, Pak. Di sini ada fungsi sistem pengisian. Taruh. Ini kan? Ya. Yang pertama, fungsi sistem pengisian mengisi kembali daya aki saat mesin hidup. Yang kedua, menyediakan arus listrik untuk seluruh sistem kelistrikan pada kendaraan. Yang ketiga, menjaga tegangan listrik tetap stabil. Dan yang terakhir, bisa mencegah aki cepat habis atau soak. Nah, di sini ada beberapa komponen sistem pengisian yang terdiri dari yang pertama, aki atau baterai yang berfungsi menyimpan energi listrik. Yang kedua, alternator. Fungsinya menghasilkan listrik saat mesin hidup. Yang ketiga, ada regulator atau IC regulator, fungsi mengatur tegangan pengisian. Yang keempat, lampu indikator pengisian, berfungsi menunjukkan kondisi sistem pengisian. Dan terakhir, kabel dan sekring, menyalurkan dan melindungi listrik dalam sistem. Dan di sini ada gambarnya, komponen, ini ada sekring, dan ada berapa ampernya, beda-beda ya. Terus di sini juga, ya kita akan melanjutkan slide yang ketiga. Cara kerja sistem pengisian. Yang pertama, saat mesin hidup, alternator berputar. Saat mesin menyala, putaran mesin memutar alternator melalui feedback atau serpentine belt. Lalu alternator menghasilkan arus AC di dalam alternator. Kumparan rotor dan stator menghasilkan listrik AC atau arus bolak-balik. Dan diisi beban, listrik disuplai, listrik digunakan. Lalu listrik digunakan untuk mengisi aki, menyuplai lampu, klakson, ECU, dan audio, dan lain-lain. Pada intinya, mesin hidup, alternator menghasilkan listrik, diserahkan dan diatur aki terisi kelistrikan, kendaraan bekerja dengan normal. Oke, lanjut. Yang pertama, saya akan menjelaskan komponen alternator ya. Pengertian alternator itu adalah alat atau komponen pada sistem pengisian kendaraan yang berfungsi mengubah energi mekanik dari putaran mesin menjadi energi listrik dalam bentuk arus bolak-balik atau AC, kemudian diubah menjadi arus searah DC untuk mengisi aki dan mensuplai kebutuhan listrik kendaraan. Fungsi alternator. Pak bisa agak naik dikit. Yaitu menghasilkan energi listrik saat mesin kendaraan hidup, mengisi kembali aki yang digunakan
saat proses starter atau saat kendaraan digunakan. Menyuplai kebutuhan listrik kendaraan seperti lampu, klakson, sistem pengapian AC, radiator, dan komponen elektronik lainnya. Yang kedua, menjaga kondisi aki agar tetap terisi dan tidak cepat habis. Yang ketiga, menstabilkan tegangan listrik pada sistem kelistrikan kendaraan. Yang keempat, mengurangi beban aki karena sebagian besar kebutuhan listrik dipenuhi oleh alternator saat mesin hidup. Yang kelima, mendukung kerja berbagai sensor dan sistem elektronik pada kendaraan modern. Dan yang terakhir, menjamin seluruh komponen kelistrikan dapat bekerja dengan baik selama kendaraan beroperasi. Nah, di sini ada cara perbaikan. Yang ketiga, cara perbaikan alternator. Yang satu, periksa kondisi kabel dan terminal, lalu kencangkan jika kendor. Yang kedua, periksa dan ganti filbert atau drive belt yang arus atau kendor. Bersihkan slip, ring, dan sikat atau brush yang kotor atau aus. Nah, di sini juga ada perawatan alternator. Bagaimana sih perawatan alternator? Ya, saya akan sebutkan di sini. Periksa kekencangan dan kondisi secara berkala. Jaga kebersihan alternator dari debu, oli, dan air. Lakukan pemeriksaan sistem pengisian secara berkala untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Lanjut ya. Nah, di sini ada komponen yang kedua, yaitu regulator. Di sini ada pengertian regulator dan fungsinya. Regulator adalah komponen pada sistem pengisian kendaraan yang berfungsi mengatur dan menjaga ketegangan listrik yang dihasilkan alternator agar tetap stabil sesuai kebutuhan. Regulator mengontrol arus yang masuk ke kumparan rotor sehingga tegangan pengisian tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dan di sini ada cara perbaikan dan perawatan regulator. Periksa kabel dan konektor, bersihkan terminal yang kotor atau berkarat, serta cek tegangan pengisian secara berkala. Jika regulator rusak dan tidak dapat mengatur tegangan dengan baik, regulator harus diganti dengan yang baru. Selanjutnya ada baterai atau aki. Baterai itu apa sih? Ya, baterai itu adalah komponen pada kendaraan yang berfungsi menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia dan mengubahnya kembali menjadi energi listrik untuk menyalakan starter, lampu, klakson, serta menyuplai kebutuhan listrik kendaraan saat mesin belum hidup. Dan di sini ada fungsi yang kedua. Fungsi satu, menyimpan energi listrik. Yang kedua, menyuplai arus listrik untuk starter. Yang ketiga, menyediakan listrik untuk lampu, klakson, dan komponen kelistrikan lainnya. Yang terakhir, menstabilkan tegangan pada sistem kelistrikan kendaraan. Di sini juga ada perbaikan baterai dan perawatan ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan perbaikan baterai, yaitu bersihkan terminal baterai yang berkarat atau kotor. Yang kedua, isi ulang charger baterai jika tegangannya lemah. Dan yang terakhir, tambahkan air aki pada baterai basah jika kurang. 4. Perawatan baterai. Yang pertama, periksa kondisi kebersihan terminal secara berkala. Yang kedua, pastikan ketinggian air aki sesuai batas yang ditentukan. Hindari menggunakan beban listrik berlebihan saat mesin mati. Yang terakhir, pasti baterai langsung terpasang kuat, dan kabel terhubung dengan baik. Ya, lanjut. Dan di sini ada lampu indikator.
lampu indikator itu adalah lampu pada panel instrumen kendaraan yang berfungsi memberikan informasi kepada pengemudi tentang kondisi atau sistem kendaraan. Dan yang kedua ada fungsi lampu indikator. Yang pertama, menunjukkan kondisi kerja sistem kendaraan. Yang kedua, memberikan peringatan jika terjadi gangguan atau kerusakan. Dan yang ketiga, membantu pengemudi memantau keadaan kendaraan saat digunakan. Dan di sini ada cara perbaikan lampu indikator. Yang pertama, periksa bohlam atau LED indikator, ganti jika rusak. Yang kedua, periksa sekring yang berhubungan dengan lampu indikator. Yang ketiga, yang keempat, periksa sensor atau saklar yang terhubung dengan indikator. Dan yang keempat, ada cara perawatan lampu indikator. Yang pertama ada lakukan pemeriksaan panel instrumental secara berkala. Yang kedua, jaga kebersihan konektor dan kabel dari karat atau kotoran. Yang ketiga ada pastikan sistem kelistrikan kendaraan dalam kondisi baik. Dan yang terakhir, segera perbaiki jika lampu indikator menyala tidak normal. Lanjut. Di sini ada lampu indikator aki menyala saat mesin hidup. Ciri-cirinya itu dan atau gejala ada lampu indikator aki tetap menyala saat mesin hidup atau putaran mesin bertambah tidak padam. Dan yang kedua ada tegangan pengisian rendah atau 13,5 volt. Yang ketiga ada jika dibiarkan aki lama-lama tekor. Yang terakhir komponen listrik seperti lampu menjadi redup. Ini ada tanda gambar indikator. Penyebabnya itu ada beberapa di depan sini ya. Saya akan menyebutkan. Yang pertama, alternator tidak mengisi atau rusak internal. Dan yang kedua, regulator atau AC regulator rusak. Dan yang ketiga, kabel pengisian putus atau kendor. Dan yang keempat, sekring pengisian putus. Dan yang kelima, drive belt kendor atau putus. Dan yang terakhir, konektor atau kabel alternator kotor atau longgar. Yang di sini ada ilustrasi. Ini cara kerjanya. Saat mesin hidup, alternator seharusnya menghasilkan listrik untuk mengisi aki dan menyuplai kebutuhan kelistrikan kendaraan jika lampu indikator aki menyala. Berarti sistem pengisian mengalami gangguan. Dan di sini ada cara pemeriksaan. Yang pertama, periksa tegangan pengisian dari aki. Normal pengisian aki itu berapa sih? Ini 13,5 sampai 14,5 volt atau saat mesin 2000 rpm. Yang kedua ada periksa sekring pengisian. Jika putus, ganti dan cari penyebabnya. Dan yang ketiga ada periksa drive belt. Pastikan tidak kendor atau putus. Dan yang keempat ada periksa konektor dan kabel alternator dengan cara pastikan terpasang kuat dan tidak berkarat atau putus. Lanjut. Di sini ada kabel dan sekring. Apa sih kabel dan sekring itu? Kabel adalah penghantar listrik yang terbuat dari tembaga atau aluminium yang digunakan untuk menyalurkan arus listrik dari sumber ke komponen listrik. Dan yang kedua ada sekring atau fuse. Fuse adalah komponen pengaman listrik
yang akan putus secara otomatis jika terjadi arus listrik berlebihan atau korsleting ya. Dan di sini ada fungsi kabel dan sekring. Yang pertama, melindungi rangkaian listrik dari arus berlebih. Dan yang kedua, mencegah kerusakan komponen kelistrikan akibat korsleting. Dan yang ketiga, mengurangi resiko terjadinya kebakaran pada sistem kelistrikan. Dan yang keempat, menjaga keamanan dan keandalan sistem kelistrikan kendaraan. Dan yang terakhir, memutus aliran listrik secara otomatis saat terjadi gangguan. Dan di sini ada gambarnya kabel. Nah, ini yang jadi kesimpulannya sistem pengisian itu adalah pada sistem pengisian adalah sistem pada kendaraan yang berfungsi menghasilkan dan mengatur listrik untuk mengisi baterai serta menyuplai kebutuhan listrik saat mesin hidup. Sistem ini terdiri dari alternator, regulator, baterai, dan komponen pendukung lainnya yang bekerja bersama agar kelistrikan kendaraan tetap stabil dan berfungsi dengan baik. Perawatan dan pemeriksaan secara berkala diperlukan untuk mencegah kerusakan serta menjaga kinerja sistem pengisian. Cukup, udah segitu? Ya, cukup. Oke, terima kasih Elin Ya. ya sudah presentasi terkait tentang sistem pengisian. Ya. Kamu paham pengisian? Insya Allah paham, Pak. Paham ya? Coba kalau paham, saya nanya boleh kan? Yang gampang aja ya, Pak. Ya, yang mudah aja nih. Boleh, boleh. Nggak boleh. Boleh. Di sini Neng menuliskan fungsi daripada tadi itu ya. Ini di slide ini nih, di slide-nya itu yang mana tadi teleponnya? Kalau misalkan nih, Neng punya mobil nih, ya, pas awal hidup, Ya. susah starter tuh, susah hidupin tuh, kira-kira apa dah? Ya, bisa terjadi karena baterai lemah atau apa ya? Klakson tuh nggak mau hidup, dipijit tuh. Dihidupin nggak bisa, dihidupin tuh di starter. Klakson dipijit nggak mau hidup, itu apanya? Yang paling utama apanya itu? Dari alternator kah? Dari baterai? Dari sikring? Dari kabel? Mungkin dari kabelnya atau sikring juga bisa. Kabelnya kenapa? Bisa jadi karena konslet atau putus atau berubah. Taunya Neng itu apa? Berubah atau putus kenapa? Dari mana? Ya kan melakukan pengecekan, Pak. Pakai apa alatnya? Kurang tahu sih, Pak. Ini tips ya Neng ya, Iya. tipsnya. Jikalau misalkan Neng punya mobil nih, atau saudara lah, pas awal hidup, klakson ngebunyi, ya di starter nggak mau hidup. Yang paling utama apa itu? Dari apanya? Kira-kira ya? Mungkin bisa baterainya lemah ya, Pak. Nah, itu dari baterai. Baterai, kan sumber tuh, sumber arus di situ semua.
Ya mau ke klakson, mau ke lampu, mau ke audio, itu semua utamanya. Cek dulu apanya? Baterai. Pakai apa alatnya? Multitester. Berapa? Speknya berapa? Iya, Berapa? kurang tahu sih, Pak. Speknya berapa? Spek, tegangan, baterai, berapa? Yang normalnya berapa? 14,5 volt. Maksimal segitu ya? Oh ya, maksimal gitu. Udah, satu. Pak, mau nanya? Jangan. Ya udah, satu lagi ya supaya adil ya yang kemarin. Oke, itu udah jawab ya yang baterai. Oke. Kok di sini kenapa nggak ditampilkan cara memeriksa baterai menggunakan hidrometer? Ya, karena ini Pak, mepet kreditnya. Oh, mepet. Iya, semalam. Kan 6 bulan saya kasih spare. Sebenarnya udah bikin, tapi itu singkat banget, jadi pulang bikinnya. Gitu ya. Ya. Oke, cukup closing. Oke, sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.